Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau berpresentasi untuk memenuhi penugasan sejarah Indonesia dengan materi yang berjudul Manfaat Pembelajaran Sejarah bagi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Perkenalkan, nama saya Ardia Raka Fadilah dari kelas 12 MIA 7, nomor absen 03 dengan guru sejarah Indonesia yaitu Ibu Maisaroh dan Ibu Lina. Kita langsung aja masuk ke materinya. Yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia adalah negara bangsa yang majemuk, terkenal dengan keanekaragaman dan keunikannya. Pada dasarnya, tidak ada negara di dunia ini yang melupakan sejarah bangsanya. Jadi asal-usul dan perjuangan mereka untuk hidup hingga zaman modernisasi. Pelajaran sejarah merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dalam pendidikan di Indonesia. Tetapi sayangnya masih banyak sekali yang menganggap remeh pelajaran sejarah. Dari kita mulai dari kecil hingga sampai tumbuh dewasa, kita pasti hampir selalu menemui orang-orang yang mengantuk atau bosan atau malas saat belajar sejarah. Fenomena tersebut kerap membuat kita mengambil kesimpulan bahwa pelajaran sejarah begitu membosankan karena mungkin materinya yang gitu-gitu aja atau yang terlalu banyak materinya. Dan selanjutnya, padahal kita selalu demikian adanya. Sejarah sedikit banyak dapat membantu kita dalam memahami orang dan masyarakat. Maka dari itu diperlukan kerjasama yang kuat antar pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan generasi muda tidak lagi malas belajar sejarah. Nah, selanjutnya kita masuk ke apa itu sejarah atau pengertian sejarah. Jadi pengertian sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata syahjaratun yang memiliki arti pohon kayu. Pengertian pohon kayu di sini adalah adanya suatu kejadian, perkembangan atau pertumbuhan tentang suatu hal atau peristiwa dalam suatu kesinambungan atau konstitunitas. Nah, selanjutnya kita masuk ke sejarah menurut para ahli. Yang pertama ada Sartono Kartodirjo. Jadi menurut beliau adalah gambaran tentang masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial dan disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta, masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberikan pengertian pemahaman tentang apa yang telah berlalu. Selanjutnya, menurut Ibnu Khaldun, sejarah didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat umum, manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu. Nah, selanjutnya masuk ke manfaat mempelajari sejarah. Jadi yang pertama itu ada mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau. Manfaat mempelajari sejarah itu adalah untuk mengetahui secara detail dan benar tentang apa, siapa, di mana, dan dampak peristiwa tersebut. Dengan begitu, kita bisa menambah wawasan yang lebih luas dan lebih detail mengenai peristiwa atau kejadian tertentu. Sejarah mencakup banyak hal, bukan hanya tentang penjajahan Indonesia, tetapi juga Perang Dunia, peradaban Islam, revolusi, industri, dan lain sebagainya. Manfaat yang kedua yaitu menjadi sumber inspirasi dari kisah atau ceritanya. Kisah
atau cerita sebuah peristiwa sejarah juga bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi bagi seseorang, bahkan sebuah negara. Misalnya, Indonesia yang pernah dijajah selama ratusan tahun pasti menemukan inspirasi peristiwa bersejarah tersebut sehingga bisa bertindak lebih baik. Inspirasi yang dimaksud bisa dalam bentuk pemikiran atau tindakan, kejadian atau peristiwa, seni, budaya, dan karya lainnya. Cerita sejarah para pahlawan membela tanah air itu juga bisa menjadi inspirasi yang sangat luar biasa. Selanjutnya, manfaat mempelajari sejarah yang ketiga, yaitu bermanfaat bagi profesi. Mempelajari sejarah juga merupakan profesi bagi beberapa sejarawan, seperti guru, arkeolog, antropolog, filsafat, penulis buku sejarah, dan lain sebagainya. Beberapa orang yang memiliki profesi yang berhubungan dengan sejarah wajib mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah di masa lampau. Misalnya seperti penulis buku yang harus menganalisis terlebih dahulu tentang kebenaran dan keabsahan peristiwa sejarah tersebut. Manfaat yang keempat, yaitu sebagai sarana edukasi dan pembelajaran. Sejarah merupakan salah satu media atau materi pembelajaran yang ada di sekolah dan menjadi sarana edukasi untuk pelajar. Belajar sejarah membuat kita tahu dan mengerti sejarah masa lalu dan siapa sajakah tokoh yang terlibat di dalamnya. Selain itu, juga berfungsi secara interaktif, secara teori juga memberikan pemahaman tentang generalisasi dan konsep dari peristiwa masa lalu. Manfaat sejarah yang kelima, yaitu memberikan kemampuan analisis yang baik. Informasi tentang peristiwa di masa lalu bisa didapatkan melalui peningkatan atau cerita dari narasumber. Namun, mempelajari dan mencari tahu tentang sebuah peristiwa, sejarah tidak semudah yang dibayangkan. Jadi, peristiwa sejarah perlu kita analisis dengan metodologi ilmiah tentang keabsahan ceritanya, sehingga bisa memberikan kemampuan analisis yang lebih baik. Nah, manfaat yang keenam, sebagai sarana hiburan atau rekreasi. Mempelajari sejarah juga bisa berfungsi sebagai sarana rekreasi atau hiburan karena dapat memberikan kesenangan dalam diri kita sendiri. Hal ini dikarenakan peristiwa sejarah akan membawa kita berpetualang melintas batas ruang dan waktu serta membayangkan tempat atau kondisi di masa lalu. Selain itu, banyak pula beragam hiburan seperti seni rupa atau tulisan yang bisa dijadikan hiburan dan juga dipelajari. Peninggalan-peninggalan seperti prasasti dan lainnya bukan hanya dianalisis untuk mencari tahu keabsahan ceritanya, tetapi juga mempelajari seni bahasanya. Selanjutnya, di masa lalu juga terdapat seni kidung atau puisi dari sastrawan sejarawan yang bisa jadi sarana hiburan dan rekreasi serta bisa dipelajari. Manfaat yang terakhir yaitu sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Jadi sejarah bisa dijadikan sebagai sumber ilmu dan pengetahuan tentang bagaimana sih menjalankan politik dalam kehidupan bernegara. Peristiwa-peristiwa di masa lalu bisa dijadikan pelajaran untuk diambil ilmunya dan dijadikan sebagai pedoman bangsa. Cerita sejarah juga bisa jadi semangat untuk sebuah negara untuk bangkit
dari keterpurukan di masa lalu. Peristiwa sejarah juga bisa dijadikan sumber inspirasi untuk memecahkan masalah di bidang ekonomi, sosial, terus budaya, politik, dan beragam masalah lainnya. Selain itu, perjuangan tokoh dan pahlawan bangsa bisa dijadikan teladan bagi penegak bangsa dan mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sejarah dapat juga membantu memahami keberhasilan dan kegagalan pemimpin di masa lalu sehingga bisa belajar yang lebih baik. Selanjutnya kita masuk ke fungsi mempelajari sejarah. Yang pertama ada sebagai pendidikan moral. Jadi dengan belajar sejarah kita banyak atau dapat menjadi tolak ukur moral yang bisa diambil dari kisah atau ceritanya. Jadi sejarah itu mengajarkan tentang baik dan buruk, benar dan salah, berhak dan tidak berhak, pahlawan dan pengkhianat, beradab dan biadab. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pendidikan penalaran. Jadi belajar sejarah itu memberikan pendidikan nalar karena di dalamnya terdapat penjelasan tentang latar belakang, kronologis, dan diakronis. Selain itu juga erat dengan data atau fakta sehingga kita harus berpikir kritis. Jadi intinya kita itu bisa menggunakan atau memanfaatkan pikiran kita untuk mempelajari sejarah agar kita bisa lebih terasah lagi pikiran dan nalar kita. Nah, fungsi yang selanjutnya yaitu sebagai pendidikan politik. Hal ini karena peristiwa-peristiwa di masa lampau juga berkaitan dengan kehidupan politik yang bisa dipelajari. Dengan begitu, belajar sejarah bisa mempelajari gerakan politik yang tepat untuk negara kita. Jadi gini, misalnya saya mengambil contoh. Misalnya saya mau jadi seorang gubernur Jawa Timur. Otomatis sebagai seorang gubernur kita harus memahami atau mempelajari sejarah Provinsi Jawa Timur. Mulai dari misal contoh tariannya, terus pahlawannya siapa aja yang berasal dari Jawa Timur, terus apa namanya ada bangunan-bangunan apa di daerah Provinsi Jawa Timur yang memiliki sejarah atau apa namanya nilai sejarah yang bisa kita pelajari untuk kita sebarluaskan kepada negara lain juga. Nah, manfaat selanjutnya sebagai pendidikan kebijakan. Jadi peristiwa-peristiwa di masa lampau itu juga bisa dijadikan sebagai bahan rujukan atau pendidikan kebijakan atau kebijaksanaan. Hal ini berkaitan dengan pengalaman kebijakan yang dilakukan di masa lalu. Fungsi selanjutnya itu sebagai pendidikan perubahan. Nah, dengan kita belajar sejarah, kita bisa mengetahui bahwa peristiwa apa saja sih yang mendukung perubahan yang lebih baik. Dari sana kita bisa belajar juga untuk melakukan perubahan dari waktu ke waktu. Jadi dari sejarah kita bisa lebih memahami hal apa yang misalnya dari buruk bisa kita ubah dengan yang lebih baik dengan mempelajari sejarah atau mengetahui sejarah masa lampau yang terjadi hal buruk dan kita ubah di masa yang akan datang dengan hal yang lebih baik. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai pendidikan masa depan. Nah, belajar sejarah membuat kita sadar bahwa apa yang ditanam dalam hari ini itu akan berbuah di masa depan. Jadi belajar sejarah itu memberikan pendidikan masa berbuah
masa yang akan datang atau masa depan, dan bagaimana cara mengatur diri bahkan negara agar masa depannya lebih cerah. Nah, itulah berbagai macam fungsi dan manfaat dari mempelajari sejarah bagi kehidupan manusia. Begitu luar biasanya sejarah, dan tak salah bila Bung Karno bilang jangan pernah kita lupakan sejarah. Jadi sekian untuk presentasi saya hari ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyimpulkan presentasi hari ini bahwa khususnya kita sebagai anak milenial yang lahir di zaman modern atau lahir di zaman yang Indonesia sudah merdeka atau yang tidak merasakan penjajahan lagi, yang tidak perlu berjuang lagi. Dan kita kan otomatis tidak tahu apa sih yang dilakukan atau apa sih yang terjadi di masa lampau. Maka dari itu kita wajib mempelajari sejarah untuk menambah wawasan kita yang lebih luas dan lebih dalam, agar kita juga sebagai kaum milenial bisa lebih bangga dengan negara kita sendiri, yaitu negara Republik Indonesia, dan juga kita bisa mempromosikan sejarah negara kita sendiri kepada negara lain. Mungkin cukup sampai di sini presentasi saya hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.